Shalom. Shalom. Ya, pada pagi hari ini suatu kesempatan yang Luar biasa. Saya berdiri di hadapan para teolog-teolog, calon teolog, bahkan calon guru, atau mungkin yang akan pelayanan di bidangnya masing-masing. Terima kasih untuk koordinator chapel yang sudah menjadwalkan saya pada hari ini. Oke, langsung saja. Mari kita buka dalam Amos 5 ayat 21 sampai 24. Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24. Sudah dapat? Oke, saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau kudengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini terjemahan LAI. Nah, saya akan coba membacakan terjemahan dari bahasa aslinya. Aku benci, aku jijik dengan pesta ziarahmu, dan juga tidak kunikmati atau aku tidak mau mencium bau pertemuan sucimu. Meskipun kamu membawa korban di altar kepadaku, yaitu korban bakaran, korban pemberian, tidak kuterima. Dan korban perdamaian yang gemuk-gemuk, aku tidak mau melihatnya. Singkirkan daripadaku arak-arakan kemegahan lagu-lagu, dan juga suara kecapi tidak kudengarkan. Tetapi keadilan harus mengalir seperti air, juga kebenaran seperti lembah toren yang selalu mengalir. Nah, kitab Amos ini latar belakangnya sedikit. Nabi Amos berasal dari Tekoa. Ia adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara hutan. Itu terdapat pada Amos 1 ayat 1. Jadi Amos ini bernubuat pada abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, di sini ia menyoroti bagaimana keadilan sosial di masa pemerintahan Yerobeam II, yaitu bin Yoas, yang terdapat pada 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 29, di mana pada masa itu kerajaan Israel Utara mengalami kemajuan yang pesat, atau disebut juga dengan masa keemasan kerajaan Israel Utara. Namun di balik dari masa keemasan mereka, ternyata ada hal yang harus dikritiki, yang harus diperbaiki, bukan hanya sekedar diperbaiki begitu saja, enggak. Di mana karena perkembangan, karena kemajuan yang begitu pesat, membuat orang-orang Israel pada masa itu hidup dalam kemewahan, dan di samping dari sikap materialismenya mereka, perlahan-lahan kemerosotan moral terjadi, dan kehidupan keagamaan mereka juga mulai menurun. Jadi sudah tidak seperti pada waktu mereka sebelum mengalami kejayaan tersebut. Nah, yang menjadi salah satu penyebab mengapa akhirnya mereka mengalami kemerosotan moral dan keagamaan, karena terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam praktik peribadahan umat Allah. Sehingga Amos memberikan kecaman kepada raja, para pemimpin masyarakat Israel, para hakim, dan juga para pedagang, orang kaya, pejabat negara. Itu dikecam oleh Amos karena mereka gagal menghadirkan shalom
di tengah-tengah lingkungan masyarakat saat itu, di mana mereka melakukan ketidakadilan, mereka melakukan korupsi, mereka menerima suap, mereka menginjak keadilan dan kebenaran dalam masyarakat, dan sebagainya. Jadi dari kecaman tersebut, Amos itu sebenarnya mau menekankan seperti ini. Hukum Taurat itu penting, ibadahmu juga penting, tetapi hukum Taurat itu perlu kamu implementasikan, kamu amalkan dalam kehidupan sosialmu. Di sini gagal orang-orang Israel pada masa itu. Jadi bukan hanya sekedar peribadahanmu yang mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian, korban perdamaian, bukan hanya seperti itu. Lebih dari itu. Pada ayat 21 ada kata aku benci. Aku tidak mau mencium bau. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu dia memberikan penjelasan bahwa kedua kata kerja ini sedang menekankan secara jelas tentang penolakan Tuhan terhadap persembahan orang-orang Israel, dan ini mengarah kepada penciuman, indera penciuman. Jadi di sini saya berpikir seperti ini. Waktu itu kebiasaan orang-orang Israel, persembahan yang mereka berikan seperti korban bakaran, korban sajian dan lain sebagainya itu bukanlah korban yang sembarangan, tetapi korban yang tidak bercacat celah, dengan artian sehat, lengkap, dan lain sebagainya. Karena pada masa itu mereka percaya bahwa ketika mereka mempersembahkan korban bakaran yang tidak bercela, maka aromanya akan menimbulkan aroma yang wangi. Nah, sehingga saya melihat ketika ada kata dalam bahasa itunya tadi, aslinya yang saya terjemahkan, aku benci, aku jijik dengan pesta ziarahmu. Di sini persembahan yang diberikan oleh orang-orang Israel pada masa itu, saya melihat ketika ada kata jijik, aku benci. Bahkan ada kata, aku tidak mau mencium baunya. Itu mengibaratkan bahwa persembahan tadi yang sebenarnya adalah persembahan yang tidak bercacat celah, atau yang sehat, yang bagus, yang terbaik, itu seperti aroma yang busuk bagi Tuhan. Seperti persembahan itu udah enggak layak lagi dipersembahkan. Kemudian di ayat 22 dan ayat 23 juga ada kata tidak mau kulihat, atau di sini tidak mau kupandang, terus tidak mau kudengar. Itu berbicara kepada indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Jadi saat itu setelah mereka melakukan ritual itu, mereka juga melakukan nyanyian, pujian, diiringi dengan musik. Di ayat 23, di situ dia bilang gambusmu. Saya lihat di itunya kecapi. Jadi iringan musik, nyanyianmu, doamu, yang diiringi dengan musik, lagu-lagumu yang menyatakan kebesaran Tuhan, itu semua enggak ada gunanya. Malah Tuhan bilang singkirkan itu. Ibarat katanya itu udah jangan kasih dekat sama aku kayak gitu. Bawa jauh-jauh. Gak ada guna. Saya bertanya, pertanyaan yang timbul adalah mengapa Tuhan menolak persembahan ritual keagamaan orang-orang Israel pada masa itu? Sementara seperti yang saya katakan tadi, persembahan yang mereka berikan bukanlah persembahan yang sembarangan, adalah persembahan yang terbaik. Pada pasal sebelumnya Amos sudah mengatakan secara jelas bahwa ibadah mereka harus seimbang dengan implementasi hukum Taurat yang saat itu menjadi pedoman hidup mereka. Di pasal 2 ayat 6-8 itu ada berbicara tentang
Dia bilang seperti ini, yang pergilah ke Gilgal, pergilah ke Betel, menunjuk pada suatu tempat peribadahan. Pada masa itu, pada masa pemerintahan Yerobeam II, tempat tersebut menjadi pusat peribadatan orang-orang pada masa itu. Namun, ibadah yang mereka lakukan itu sangat formalitas. Dengan kata lain, mereka beribadah kepada Yahweh, tapi juga ibadah mereka itu telah terkontaminasi dengan kebudayaan orang-orang Kanaan pada masa itu, di mana ada ritual penyembahan dewa-dewi kesuburan. Jadi saat itu Amos menekankan bahwa Yahweh itu jauh lebih besar daripada dewa-dewi kesuburan atau dewa-dewi yang lainnya. Itu yang hendak ditekankan Amos pada masa itu. Di Israel Utara juga seperti yang saya katakan di awal tadi, terjadi kesenjangan sosial, di mana orang miskin mereka tindas, mereka peras, anak-anak yatim, janda mereka abaikan. Bahkan pelaku-pelaku ekonomi melakukan kecurangan, di mana mereka memalsukan ukuran timbangan, membebankan pajak gandum yang begitu berat, serta adanya sikap antipati terhadap kebenaran. Akibatnya adalah yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Yang miskin akhirnya memilih jalan menjadi, maaf kata, pelacur. Di sana terdapat pelacuran. Selain karena ada budaya pelacuran bakti, mereka juga harus menjadi pelaku demikian karena tidak ada keadilan. Mereka susah karena tuntutan ekonomi juga. Ritual keagamaan yang mereka lakukan tidak disertai dengan pertobatan secara holistik dalam kehidupan mereka, membuat ibadah mereka dicela oleh Tuhan. Tuhan mau orang-orang Israel pada masa itu melakukan keadilan dan kebenaran di dalam lingkungan masyarakat mereka sebagaimana harusnya. Jadi bukan berbicara tentang praktik ritual keagamaan yang harus dipenuhi seperti harus mempersembahkan korban sembelihan, korban syukur, dan lain sebagainya. Bukan itu. Yang Tuhan mau itu implementasikan hukum Tauratmu. Lalu bagaimana dengan masa kini? Sudahkah kita berhasil menghadirkan shalom di tengah-tengah lingkungan kita? Apa yang harus gereja dan umat percaya lain lakukan untuk hal seperti ini? Dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita pun seringkali kita terjebak dalam rutinitas keagamaan. Setiap hari Minggu kita beribadah, menyanyi, melompat, memberikan persembahan, mendengarkan khotbah, merayakan perayaan Natal, berpuasa. Kita lakukan. Itu memang baik dan harus kita lakukan. Namun, apakah dari semua praktik keagamaan tersebut membuat kita sadar untuk melakukan keadilan dan kebenaran dalam lingkungan sosial kita? Atau justru kita sama seperti orang-orang Israel pada masa itu yang dikecam oleh Amos, yang hanya beribadah secara formalitas tetapi tidak menunjukkan tingkah laku dari peribadahan kita tersebut. Hari ini ada banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, baik itu perhatian, mungkin dalam hal kebutuhan sembako dan lain sebagainya. Namun apa yang terjadi hari-hari ini? Yang terjadi hari-hari ini adalah pemimpin-pemimpin negara ada yang terjebak dalam kasus korupsi.
terjadi ketidakadilan dalam proses hukum. Seperti yang terjadi, korupsi bermiliaran hanya dijatuhi hukuman 4,5 tahun. Seorang pencuri sendal dijatuhi hukuman 5 tahun. Seorang tukang bubur didenda 5 juta karena melanggar PPKM. Sementara anggota DPRD didenda 500.000 saat menggelar acara hajatan. Bukan hanya itu, di gereja pun terjadi kesenjangan sosial, yang mana orang-orang kaya, jemaat-jemaat yang tergolong kepada orang-orang yang mampu, mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Saya katakan kedudukan yang lebih tinggi adalah gereja gak berani untuk melakukan disiplin terhadap jemaat, yang tanda kutipnya adalah orang mampu. Ketika jemaat yang mampu mengalami persoalan, yang datang duluan adalah gembala sidang. Namun ketika jemaat yang kurang mampu, yang butuh konseling, butuh kunjungan, yang datang adalah bagian visitasi. Dalam bidang pendidikan, seorang kepala sekolah juga bisa melakukan tindakan korupsi melalui memanipulasi data guru-guru yang mengajar. Harusnya guru yang A sudah 5 tahun tidak mengajar, tapi karena datanya masih ada di tempat dia mengajar sebelumnya, akhirnya data tadi dijadikan seolah-olah guru tadi masih mengajar di tempat itu. Bukan hanya itu, kita tahu orang yang datang ke rumah kita meminjam uang adalah orang yang miskin. Tapi dengan teganya kita memberikan uang bunga bagi mereka. Harus ada bunganya. Kamu pinjam, harus dong bayar bunga. Bahkan karena nggak mampu untuk membayar, yang terjadi adalah buat anggunannya. Yaitu harus ada yang kamu gadaikan untuk membayar hutangmu. Inikah ibadah yang selama ini kita lakukan? Atau mungkin kita sebagai pelaku ekonomi untuk menghasilkan laba, kita mencurangi timbangan dari yang seharusnya. Pada pasal 24 ada kata keadilan harus mengalir seperti air dan kebenaran seperti sungai yang terus mengalir. Saya tadi katakan lembah toren karena di situ lembah toren diibaratkan kayak tempat pertambangan. Jadi semakin dikeruk itu semakin keluar airnya, semakin deras. Atau bisa juga gambarannya itu seperti sungai sungai Yabok yang mengalir ke sungai Yordan. Terus sungai Yordan ini mengalir sepanjang tahunnya. Keadilan itu merupakan salah satu sifat Allah dan juga merupakan cara yang benar bagi seseorang untuk membawakan diri dan cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Air di situ pada masa itu menjadi bagian penting dalam ekonomi, agama, dan pemikiran Israel. Atau seperti yang kita kenal hari-hari ini, air itu sebagai sumber kehidupan. Kebenaran di situ juga bisa berbicara tentang kejujuran atau ukuran susila yang dipakai Allah untuk mengukur tindak tanduk manusia. Sungai itu berbicara tentang keadaan yang besar, dalam, lebar, deras, yang digunakan untuk menyediakan air minuman bagi rakyat, sebagai perniagaan, untuk membasuhi tanaman, dan sebagai tempat permandian, dan lain sebagainya. Jadi, ayat 24 itu sedang berbicara seperti ini. Jadikan keadilan itu sebagai sesuatu yang penting, sebagai sesuatu kebutuhan yang mendesak.
dan kebenaran tadi menjadi lambang kekuatan, keberanian bagi kita untuk melakukan keadilan tadi. Keadilan dan kebenaran itu berjalan beriringan. Keadilan dan kebenaran juga seringkali pada masa itu dikaitkan dengan pintu gerbang, di mana pada masa itu orang-orang akan memutuskan perkara itu di pintu gerbang. Di sanalah para hakim, para tua-tua akan memutuskan suatu perkara. Yang terjadi adalah para hakim menerima suap. Contohnya, saya sudah izin menggunakan nama. Contohnya itu seperti ini, Hendra sebagai hakim, Celia sebagai orang miskin yang haknya dirampas, David Mangihut sebagai orang kaya yang melakukan pemerasan terhadap Celia. Jadi, pada masa itu, Celia datang, hakku dirampas. Para tua-tua, para hakim berkumpul di situ. Karena David adalah orang kaya, David menggunakan uangnya untuk menyuap hakim, menyuap Hendra. Akhirnya apa? Hak Celia tidak dia dapatkan. Justru yang ada, David yang seharusnya itu bukan haknya, itu menjadi miliknya. Jadi teman-teman, dari pasal 20, dari ayat 21 sampai 24 ini, kita belajar bahwa ibadah yang kita lakukan harus seimbang dengan kebenaran dan keadilannya Tuhan. Lakukan praktik-praktik keadilan itu dan kebenaran itu tanpa harus engkau memandang suku, ras, bangsanya, status sosialnya, jabatannya. Lakukan itu. Serta mari kita ubah pola pemikiran yang salah dan pertanyakan dalam diri kita, jadi apa bangsa dan negara saya jika 10 tahun atau 20 tahun ke depan tidak ada keadilan dan kebenaran, tidak ada shalom yang hadir di tengah-tengah lingkungan kita. Pertanyaan yang kedua adalah, jadi apa gereja 10 sampai 20 tahun ke depan jika tidak ada shalom juga di dalamnya? Mari kita ubah pola pemikiran yang salah mengenai ibadah. Gereja dan juga seluruh umat percaya perlu menciptakan generasi yang militan terhadap iman dan juga militan terhadap bangsa dan negaranya, agar shalom dapat dihadirkan di lingkungan masyarakat maupun bangsa dan negara. Amin. Dengan kasih Pak Firman yang akan menutup kita dalam doa.